Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video presentasi yaitu tentang materi masalah kependudukan dan ketenaga kerjaan pada bab 11, yaitu kami membuat video ini berdasarkan tugas dari Bapak Feni Supriyanto SEMSI dengan mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, boleh komen di kolom komentar. Baiklah, selamat menonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Baramudani yang 211223063. Kali ini saya akan membahas tentang materi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Pada saat ini, jumlah populasi manusia di dunia meningkat pesat dihitung dari tahun ke tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah populasi ini ternyata memengaruhi berbagai aspek seperti pembangunan ekonomi di negara-negara di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh yang konkret, saat ini pembangunan ekonomi akibat pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap negara maju dan negara terbelakang, serta berbagai aspek yang ditinjau terhadapnya, terutama masalah standar kehidupan. Pertumbuhan penduduk di negara maju memberikan dampak yang positif. Hal ini bisa diambil contoh dari Eropa Barat, yang ternyata pertumbuhan penduduknya justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara tersebut karena mereka sudah makmur, mempunyai modal melimpah, sedangkan buruhnya yang kurang. Di negara seperti itu, kurva penawaran buruh pada sektor industri bersifat elastis, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi bagaimanapun justru akan menaikkan produktivitas. Kenyataannya, jumlah penduduk menghasilkan kenaikan GNP atau Gross National Product yang lebih tinggi ketimbang sekedar proporsional. Berikutnya ada struktur umur dan penyebaran penduduk. Komposisi penduduk ialah di mana suatu negara yang mempunyai wilayah yang luas serta memiliki banyak penduduk di dalam suatu negara tersebut. Dari banyaknya penduduk tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Biasanya dalam pengelompokan, kriteria yang diambil kebanyakan adalah umur, jenis kelamin, mata pencarian, dan tempat tinggal. Semua itu dikelompokkan agar tidak terjadi masalah sepele yang akan timbul di masa yang akan datang. Masalah kependudukan yang dihadapi NSB dewasa ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung telah menimbulkan masalah bagi NSB dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk menghadapi tantangan baru di mana peningkatan yang pesat dan proporsi penduduk usia kerja akan berdampak pada tuntutan perluasan kesempatan kerja. Di samping itu, telah terjadi pergeseran permintaan tenaga kerja dengan penguasaan teknologi dan matematika yang mampu berkomunikasi serta mempunyai daya saing tinggi di era globalisasi. Semuanya ini berkaitan dengan program bagaimana menyiapkan calon pekerja agar mempunyai kualitas tinggi dengan keterampilan yang memadai. Rasio ketergantungan atau dependensi rasio dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependensi rasio merupakan salah satu indikator demokrasi yang penting. Semakin tingginya persentase dependensi rasio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif atau tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependensi rasio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut merupakan contoh piramida penduduk yang berada di kawasan Sumatera Selatan. Pengertian persebaran penduduk menurut para ahli, adapun definisi persebaran penduduk antara lain BBC, persebaran penduduk merupakan cara penyebaran orang di suatu wilayah dikenal sebagai distribusi populasi. Ahli geografi mempelajari pola distribusi populasi pada skala yang berbeda antara lokal, regional, nasional, dan global.
Bentuk persebaran penduduk secara garis besar, persebaran dalam kependudukan ini terbagi dalam dua macam, antara lain yang pertama geografis. Secara letak geografis, persebaran kependudukan ini dilakukan dengan menguraikan perbedaan dalam batasan-batasan alam seperti sungai, pantai, ataupun dalam terletak astronomisnya, yang kesemuanya akan menentukan pada jenis sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua, pemerintahan. Jenis kedua dalam persebaran pendudukan ini dilakukan dalam perbedaan sistem pemerintahan yang ada di suatu negara. Proses ini kerap kali dilakukan sebagai langkah awal pemisahan sistem kekuasaan atau desentralisa. Faktor persebaran penduduk ada pun beberapa latar belakang yang menjadi wujud daripada persebaran penduduk. Ialah lain sebagai berikut: fisiografis, kebijakan tentang persebaran penduduk yang ada di Indonesia banyak dilakukan dengan melihat fisiografisnya dan tidak memungkinkan untuk menampung jumlah masyarakat banyak akibat daripada kepadatan penduduk yang ada di wilayah tertentu. Biologis menjadi salah satu identitas yang dilakukan untuk proses persebaran penduduk di Indonesia. Dengan adanya persamaan tentang negara kesatuan, seolah-olah perbedaan suku serta budaya akan terjadi asimilasi dengan mengutamakan biologi sebagai pemersatunya. Kebudayaan, latar belakang atas munculnya proses persebaran penduduk yang ada di Indonesia banyak dilakukan karena adanya kebudayaan yang sama. Kebijakan ini terjadi untuk menggenggam erat sistem tradisional negara dengan tujuan mempererat kearifan lokal. Teknologi menjadi pendorong daripada persebaran penduduk. Selanjutnya untuk di Indonesia ialah teknologi. Kebijakan ini biasanya berhubungan dengan SDM untuk mengelola daerah sehingga menjadi penopang perekonomian nasional. Kebijakan transmigrasi yang dilakukan pertama kali pada masa Presiden Soeharto. Alasan kepemimpinan Orde Baru tersebut melakukan kebijakan ini ialah melihat penduduk Indonesia hampir 60% berada di Pulau Jawa, sedangkan 40% berada di pulau lainnya. Kondisi inilah menjadi penyebab timbulnya pemerataan dalam penduduk yang dilakukan. Teori perangkap penduduk dari Malthus. Robert Thomas Malthus tahun 1766 wafat 1834 merupakan tokoh perletak dasar ilmu kependudukan atau demografi. Sebagai bagian dari studi kependudukan, buku Malthus sangat monumental dalam perkembangan studi kependudukan. Karya Malthus yang paling terkenal ialah Principle of Population pada tahun 1798. Pada awalnya, teori Malthus banyak dikagumi karena teori-teorinya sangat sesuai dengan pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan makanan. Namun, pada akhirnya teori Malthus mengundang kritik yang cukup tajam di kalangan para tokoh pendudukan, dikarenakan ia kurang memerhatikan kemajuan dunia di bagian industri. Pemikiran Malthus merumuskan dua postulat dalam perkembangan kehidupan manusia, yaitu kebutuhan pangan dibutuhkan untuk kehidupan manusia, kedua kebutuhan nafsu seksual antara jenis kelamin dan akan tetap sepanjang masa. Atas dasar tanggapan di atas, Malthus memprediksi jika tidak ada pengangkangan yang ketat, maka akan ada kecenderungan pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan bahan pangan. Malthus dalam bukunya Essay on the Principle of Population mengemukakan beberapa proporsi tentang penduduk, yaitu A. Penduduk biasanya selalu mengalami kesulitan hidup. B. Penduduk senantiasa akan bertambah banyak bila sarana kehidupan meningkat kecuali bila ada hambatan-hambatan tertentu. C. Rintangan tersebut sangat berpengaruh pada sarana kehidupan. Rintangan tersebut dapat dikelompokkan sebagai pengangkangan moral, kejahatan, dan kesengsaraan. Dua kategori rintangan hidup ialah yang A. Rintangan preventif merupakan rintangan yang bersifat sukarela seperti penundaan perkawinan, penjagaan kehamilan, dan hubungan seks di luar nikah. B. Rintangan positif merupakan rintangan yang bersifat kelompok pada masyarakat seperti wabah, penyakit, bencana alam, kelaparan, serta perang. Para ekonom modern memberi nama ide Malthus sebagai perangkap penduduk pada tingkat keseimbangan rendah atau lebih dikenal dengan teori perangkap penduduk dari Malthus. Tetapi ada beberapa kelemahan dasar dari teori Malthus dan Neo-Malthusa, yaitu teori tersebut tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi. Teori tersebut didasarkan pada suatu hipotesis tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita tanpa dibuktikan dengan uji empiris. Teori tersebut memfokuskan perhatiannya pada variabel yang sangat keliru, yaitu pendapatan per kapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ini
yang terpusat pada ekonomi mikro dari proses pembuatan keputusan ukuran keluarga dari masing-masing individual, dan tingkat kehidupan menjadi faktor penentu utama dari keputusan keluarga apakah akan punya lebih banyak anak atau sedikit anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Septiana, NIM 211223022. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1, tentang teori transisi kependudukan pada bab 11. Definisi dan konsep transisi pada dasarnya menunjukkan model urutan tahap-tahap perubahan dalam tingkat kelahiran dan kematian atau lazim disebut fertilitas dan mortalitas. Teori transisi ini banyak didasarkan atas pengalaman dari negara-negara Eropa Barat. Untuk Indonesia, teori ini banyak diperkenalkan oleh Profesor Iskandar. Jadi, apa yang ditanamkan dengan transisi ini adalah suatu generalisasi pengalaman masyarakat Barat yang hampir 2 abad terakhir ini dan meliputi kurang dari sepertiga umat manusia di dunia. Macam-macam model transisi, yaitu tahap pertama ada angka kelahiran tinggi berada antara 40 hingga 50 per 1000 tahun dan relatif stabil. Bersamaan dengan itu, angka kematian juga tinggi dan berfluktuasi antara 30 sampai 50 per 1000 tahun angka kematian yang tinggi. Ini disebabkan baik oleh bencana alam maupun akibat perbuatan manusia. Tahap yang kedua, angka kelahiran masih tetap tinggi, tetapi angka kematian dalam kondisi menurun secara drastis atau signifikan hingga mencapai angka 20 per 1000. Dan pada tahap kedua ini terjadi pertumbuhan populasi yang sangat tinggi. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga. Pada tahap ketiga, transisi demografi. Angka kelahiran mulai menurun secara drastis dan angka kematian juga dalam kondisi menurun. Namun, menurun secara perlahan. Angka kelahiran diperkirakan akan mencapai 20 per 1000 penduduk, sedangkan angka kematian mencapai 15 per 1000 penduduk. Sehingga terjadi pertumbuhan populasi secara perlahan. Namun, karena telah banyaknya jumlah populasi, meskipun pertumbuhan berjalan perlahan, tetapi jumlah anak yang lahir sudah sangat banyak. Tahap keempat. Pada tahap keempat, transisi demografi ditandai dengan angka kematian yang rendah di bawah 15 per 1000 tahun, dengan angka kelahiran yang rendah pula di bawah 20 dan berfluktuasi, dengan angka kelahiran dan kematian yang juga rendah dan pertumbuhan penduduk juga rendah. Jadi, pada tahap ini mulai terjadi adanya risiko peningkatan rasio beban ketergantungan, yaitu kondisi di mana terdapat banyak orang tua non-produktif yang harus ditanggung oleh generasi muda produktif. Kondisi ini pernah dialami oleh Australia, Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat pada akhir tahun ke-1939. Tahap yang terakhir adalah tahap kelima. Pada tahap kelima ini merupakan tahap penurunan di mana angka kelahiran telah rendah tetapi angka kematian lebih tinggi daripada angka kelahiran, sehingga pertumbuhan alami negatif. Proses penurunan tingkat kematian dan kelahiran tidak sesederhana seperti dalam transisi vital, terutama jika dilihat dari faktor-faktor penyebabnya. Di Eropa, penurunan tingkat mortalitas disebabkan oleh peningkatan kondisi sosial ekonomi, sedangkan di negara-negara berkembang, proses transisi demografi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah dan penyediaan obat dan alat kesehatan untuk mengatur jumlah kelahiran. Sekian yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Samudra dari kelas RSF Sungai Linden semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi
materi bab 11, yaitu migrasi dan pembangunan. Migrasi ini sering dianggap sebagai suatu proses yang dapat menghilangkan ketidakseimbangan struktural dari desa ke kota dengan dua cara. Yang pertama yaitu dari sisi penawaran, yang kedua yaitu dari sisi permintaan. Sisi penawaran ini menjelaskan tentang bagaimana migrasi internal yang tidak proporsional sehingga akan menaikkan tingkat pertumbuhan pencari kerja di perkotaan. Karena proporsi dari penduduk usia muda yang berpendidikan cukup baik mendominasi arus migrasi ini. Yang kedua yaitu sisi permintaan. Sisi permintaan ini menjelaskan di mana suatu penciptaan lapangan kerja di perkotaan lebih sulit daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Mengapa demikian? Karena sektor industri cenderung membutuhkan sumber daya komplementer, misalnya modal dan mesin-mesin. Di sisi lain, adanya kenaikan penawaran dan tenaga kerja yang begitu cepat dan pertumbuhan permintaan yang lambat cenderung untuk mengubah masalah ketidakseimbangan tenaga kerja dalam jangka pendek. Ini yang menyebabkan menjadi surplus tenaga kerja di daerah perkotaan dalam jangka panjang. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu proses migrasi dan karakteristik para migran. Migrasi ini merupakan suatu proses memilih yang mempengaruhi individu-individu dengan karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan, dan demografis tertentu. Maka pengaruh-pengaruh ekonomis dan non-ekonomis tersebut dapat berbeda-beda, tidak hanya antar negara dan wilayah, namun juga dalam daerah geografis dan penduduk tertentu. Banyak penelitian awal tentang migrasi ini cenderung difokuskan kepada faktor-faktor sosial dan budaya. Poin berikutnya yaitu suatu karakteristik yang ada dalam para migran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama karakteristik demografis, yang kedua karakteristik pendidikan, dan yang ketiga yaitu karakteristik ekonomi. Yang pertama yaitu karakteristik demografis. Karakteristik demografis ini adalah di mana para migran di perkotaan negara sedang berkembang, pada umumnya berusia antara 15 sampai 24 tahun. Proporsi migran wanita tampaknya juga cenderung untuk meningkatkan karena semakin luasnya kesempatan mereka untuk bersekolah. Di Amerika Latin, migran dari desa ke kota didominasi oleh kaum wanita. Karakteristik berikutnya yaitu karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan ini menjelaskan antara hubungan tingkat pendidikan dan tingkat keinginan yang dicapai untuk bermigrasi, di mana orang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih banyak melakukan migrasi daripada orang yang pendidikannya lebih rendah. Dalam suatu studi yang cukup komprehensif tentang migrasi di Tanzania, hubungan antara pendidikan dan migrasi terbukti secara jelas, terutama dalam kaitannya dengan dampak penurunan kesempatan kerja di perkotaan terhadap karakteristik para migran. Lanjut ke karakteristik yang ketiga, yaitu karakteristik ekonomi. Selama bertahun-tahun, proporsi migrasi terbanyak adalah kaum miskin yang tidak memiliki tanah dan juga tidak memiliki keterampilan. Pada zaman penjajahan di Afrika, migrasi musiman didominasi oleh para migrasi dan berbagai tingkat pendapatan yang mencari pekerjaan di perkotaan untuk jangka pendek. Atau dengan kata lain, para migran ini datang dari semua tingkat sosial ekonomis, namun sebagian besar dari mereka adalah masyarakat miskin. Mengapa demikian? Karena memang sebagian besar masyarakat pedesaan adalah masyarakat miskin. Lanjut ke karakteristik yang ketiga, yaitu karakteristik ekonomi. Selama bertahun-tahun, proporsi migrasi terbanyak adalah kaum miskin yang tidak memiliki tanah dan juga tidak memiliki keterampilan. Pada zaman penjajahan di Afrika, migrasi musiman didominasi oleh para migrasi dan berbagai tingkat pendapatan yang mencari pekerjaan di perkotaan untuk jangka pendek. Atau dengan kata lain, para migran ini datang dari semua tingkat sosial ekonomis, namun sebagian besar dari mereka adalah masyarakat miskin. Mengapa demikian? Karena memang sebagian besar masyarakat pedesaan adalah masyarakat miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Syafana, NIM 211233666. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengangguran dan pembangunan. Pertumbuhan lapangan kerja yang semakin cepat atau pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di NSB.
menjadi semakin serius. Dewasa ini, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pada negara-negara di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin sekitar 10% dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Macam-macam pengangguran. Menurut Edgar O. Edwards 1974, melakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis pengangguran. Kita perlu memahami dimensi-dimensi berikut. 1. Waktu. Banyak di antara mereka ingin bekerja lebih lama. Misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, per tahun, atau per bulan. Intensitas pekerjaannya berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan. 3. Produktivitas. Kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer dalam melakukan pekerjaan. Beberapa kriteria tersebut, Edward mengklarifikasikan 5 jenis pengangguran, yaitu 1. Pengangguran terbuka, 2. Pengangguran menganggur, 3. Tanpa bekerja namun tidak bekerja secara penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka, dan pengangguran setengah menganggur. Yang termasuk di sini adalah pengangguran tidak ketara, pengangguran tersembunyi, atau pensiun lebih awal. Keempat, tenaga kerja yang lemah. 5. Tenaga kerja yang tidak produktif. Hubungan antara pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Ada hubungannya erat di antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Mempunyai pekerjaan tetap atau hanya pekerjaan paruh waktu atau part-time selalu berada di antara kelompok-kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat kelas menengah atau atas. Salah satu mekanisme pokok dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan di NSB dengan memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja merupakan unsur paling esensial dalam setiap strategi pembangunan yang melibatkan kepada penghapusan kemiskinan. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menciptakan sebuah skema pertumbuhan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi tinggi diharapkan akan menciptakan pertumbuhan output, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja yang mengajar kapasitas output yang meningkat itu. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Ognum atau Ognum et al. Mengidentifikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi tingkat pengangguran, dan sebaliknya. Potensi permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi mengikuti rendahnya daya resap tenaga kerja antara lain. 1. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. 2. Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat. 3. Meningkatnya jumlah pengangguran. Meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota. Adanya ketimpangan penduduk ekonomi antar wilayah. Teori ekonomi, terapi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau pertumbuhan ekonomi yang mampu menyediakan ekonomi yang berkualitas besarnya itu pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh banyaknya investasi yang bersifat padat tenaga kerja, bukan yang bersifat padat modal. Itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imla Atus Soleha dengan NIM 2112230065 dari kelas 3 LSF Semilin. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sekilas tentang migrasi penduduk di Indonesia. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu migrasi. Menurut Mantra pada tahun 2012, migrasi adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niatan menetap. Sebaliknya, migrasi penduduk non-permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan.
Nah, yang akan kita bahas dalam bab ini ialah migrasi penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Migrasi telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh karena itu, tidak tepat bagi kita jika hanya menilai dampak negatif dari migrasi penduduk terhadap pembangunan yang ada. Nah, tanpa memperhitungkan dampak positif yang mungkin ditimbulkannya, di satu sisi tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya migrasi penduduk, dan di sisi lain tidak akan terjadi pengarahan penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang migrasi penduduk dan kebijakan ekonomi makro. Nah, sejarah masa lalu negeri ini memperlihatkan adanya keterkaitan dan hubungan antara strategi atau kebijakan pembangunan ekonomi dan pola migrasi penduduk sejak rezim pemerintah Orde Baru secara resmi berkuasa. Paling tidak terdapat 3 pola kebijakan ekonomi makro yang mempengaruhi persebaran dan migrasi penduduk di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu strategi makro, ekonomi makro yang dijalankan antara tahun 1967 sampai 1980, cenderung bersifat Jawa sentris. Nah, di mana pada masa itu kombinasi antara kebijakan substitusi impor dan investasi asing di sektor manufaktur di Indonesia telah memicu terjadinya polarisasi ekonomi yang terpusat di beberapa kota sentral di Pulau Jawa. Nah, apa yang dimaksud dengan polarisasi ekonomi? Nah, menurut Mildal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Nah, pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Yang kedua itu sementara itu program transmigrasi yang secara besar-besaran diterapkan pemerintahan Orde Baru selama dekade 1980-an juga telah mempengaruhi pola distribusi penduduk, terutama proses urbanisasi di Pulau Jawa pada masa tersebut. Nah, transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi. Istilah dalam hal ini yakni memiliki arti yang sama dengan resettlement atau settlement. Transmigrasi itu adalah pemindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan juga transmigrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972. Yang ketiga yaitu pada dekade 1980-an, pemerintah memiliki minat yang cukup besar untuk mengembangkan kawasan timur Indonesia atau KTI. Nah, investasi pemerintah di kawasan ini telah meningkatkan dari 26% pada tahun 1993 menjadi 27,6% dari total investasi pemerintah seluruhnya pada tahun 1998. Selanjutnya yaitu migrasi penduduk dan fenomena urban bias. Satu faktor lain yang mendorong adanya migrasi penduduk dari desa ke kota adalah adanya kebijakan yang cenderung ke perkotaan atau disebut juga dengan urban bias. Nah, Todalo dan Stilkin juga menuding bahwa kegiatan industrialisasi di negara sedang berkembang terlalu urban bias, akibatnya sektor tradisional di perdesaan tidak tergarap secara baik. Nah, wajar jika kesenjangan ekonomi di desa dan di kota semakin lama semakin melebar. Karena di masa mendatang, para ahli kependudukan memperkirakan bahwa proses urbanisasi di Indonesia akan lebih banyak disebabkan oleh adanya migrasi desa ke kota. Lalu, jika urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar, dan mengapa proses urbanisasi tetap harus dikendalikan atau diarahkan? Nah, yaitu ada 2 alasan mengapa urbanisasi itu perlu tetap diarahkan. Yang pertama, yaitu pemerintah berkeinginan untuk sesegera mungkin meningkatkan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Yang kedua yaitu terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan atau tidak terkendali
dan dapat juga menimbulkan berbagai permasalahan pada penduduk itu sendiri. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Secara singkat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada usul boleh komentar di bawah. Saya Imro'atus Sholehah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami minta maaf. Apabila ada lebihnya tidak perlu dikembalikan, karena kami adalah orang-orang yang ikhlas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.